Ini di mana posisinya? Kampus atau di rumah? Di rumah, Pak. Rumah, Pak. Alhamdulillah, berarti keputusan untuk online tepat ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat walafiat. Suara saya putus-putus? Enggak, Pak. Yes, Pak. Suara saya putus-putus? Enggak, oke. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita ketemu ya di ruang virtual untuk membahas satu topik. Sebenarnya kalau mengikuti keinginan dan mengikuti silabus yang ada, harusnya kita praktikum gitu ya, melakukan kegiatan praktikum dalam proses pembelajaran. Tapi karena satu kondisi, alasan tertentu, saya ambil jalan tengah. Hari ini kita online dulu ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan praktikum dengan lancar, dengan baik, dengan optimal ya. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman semuanya belum optimal di dalam kegiatan praktikum, dan pengoptimalannya adalah kita bahas satu topik yang mungkin akan membantu kita memahami satu proses, satu kaidah di dalam kegiatan atau dalam materi offset itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih Anda pahami dan Anda dalami sebaik-baiknya, terutama dalam lingkup industri. Ya, karena secanggih apapun peralatan yang ada di kampus, tentu belum cukup mewakili kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam industri. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu tidak akan bisa mengimbangi teknologi yang ada di industri. Karena industri itu akan terus berkembang dengan teknologi yang baru. Sementara di kita, di pendidikan, tentu tidak akan bisa atau tidak akan mengimbangi terus ya teknologi di luar itu seperti apa, terutama dalam investasi mesin. Ini yang menjadi sangat sulit ya. Nah, kalau yang dibeli handphone nggak masalah ya, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu. Tapi kalau udah bicara mesin cetak, luar biasa gitu. Untuk satu mesin GTO udah 1 miliar misalkan, mesin SM5 25 miliar. Nah ini yang saya sebut tidak mungkin kita akan mengikuti perkembangan dari permesinan yang ada di industri. Nah, maka dari itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas bagaimana sih sistem kerja di industri gitu ya, terutama industri di dalam proses cetak yang kaitannya dengan offset. Sebelumnya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita akan bahas akan kita lakukan penyampaian materi diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai? Nggak selesai. Kamu tiduran aja nggak? Oke. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Baik, saya akan bahas satu topik yang sampai sekarang tidak pernah saya bosan untuk menyampaikan, karena ini menjadi sangat penting, menjadi titik balik dari sebuah proses yang kita lakukan di dalam kaidah industri. Dalam hal ini adalah industri cetak. Ya. Bagaimana proses itu dilakukan? Proses itu dilakukan dengan kaidah bahwa standarisasi itu dilakukan dari 4 aspek. Ya. Aspek pertama adalah sumber daya manusianya, yang kedua adalah proses produksinya,
yang ketiga adalah mesinnya, yang keempat adalah bahan bakunya. Kemarin kita sudah lihat Pak standar industri, ada ISO 12647, DES 2 dan seterusnya. Sebenarnya ini menjadi catatan bahwa di dalam proses yang namanya standarisasi proses cetak offset itu kaidahnya adalah penggabungan antara bagaimana kita menggunakan 1M, 2M, 3M. Mana standarnya? Standarnya ada di tengah. Jadi pencapaian standar ini untuk prosesnya adalah butuh 3M. Pertama adalah mesinnya, ya, peralatannya, device-nya. Yang kedua adalah materialnya. Yang ketiga adalah metode atau cara kerja. Nah, bagaimana kita mencapai standar tersebut? Standar tersebut dibentuk dalam satu yang kita sebut dengan kaidah. Kaidahnya disebut dengan standardization. Ya, standardization. Siapa yang butuh standardization ini? Ya, orang yang berkecimpung di dalam dunia printing. Jadi kalau dia menjadi pelaku, menjadi bagian dari industrinya, menjadi bagian dari industri mesin cetaknya, kemudian menjadi bagian dari supply materialnya, ya, material misalkan, kemudian dia juga menjadi akademisi, peneliti, berarti kan kaitannya dengan metode gitu ya. Maka dia akan mengeluarkan satu kaidah proses yang kita sebut dengan metode kerja. Jadi ini berhubungan teman-teman semuanya. Ada vendor mesinnya, dia menciptakan mesin. Ada supplier materialnya, kaitannya dengan kertasnya, kaitannya dengan tintanya, kaitannya dengan spare part dan bahan-bahan lainnya. Ya, termasuk di dalamnya ada fountain solution, isopropyl alkohol, dan sebagainya. Lalu metode ini kaitannya dengan research. Siapa research? Orang kan, ya, mengeluarkan satu metode bagaimana mencapai standar dan sebagainya. Nah ini barulah muncul yang kita sebut dengan siapa penggunanya. Nah, tadi saya bilang orang-orang yang berkebutuhan untuk pencapaian standar. Berarti kalau ditanya siapa orangnya, yang menggunakan 3 metode ini atau 3 proses mesin material metode ini kan dalam hal ini industri cetak gitu ya. Sepakat nggak? Industri cetak kan? Nah, tapi industri cetak itu kan didukung oleh M, mesin, vendor. Jadi si vendor mesin, Heidelberg, atau mungkin ada Roland, atau mungkin ada Hamada, Ryobi, nah, dia harus menciptakan satu kondisi mesin yang bisa mendukung proses standarisasi itu. Termasuk di dalamnya si toko kertas atau produsen kertas. Mahathir sebutin produsen kertas salah 3 di Indonesia. Ayo, ada yang tahu nggak? Produsen kertas. Ayo, langsung open Google. Siapa produsen kertas di Indonesia? Sinar Dunia, Pak. Sinar Dunia itu merek. Produsennya bukan Sinar Dunia. Tapi Sinar juga. Sinar apa? Sinar Mas, Pak. Nah, Sinar Mas. Terus? Ada lagi? Satu lagi. Dua lagi. Ayo. Produsen kertas. Ayo. Ayo Mahathir. Mahathir ada kan? Rezi. Eswandari.
PT Fajar Paper, Pak. Reva. Siapa? Ciwi Kimia, betul ya. Ciwi Kimia. Terus tadi Sinarmas. Pulp and Paper ya. Terus satu lagi. Contohnya Alkindo, apa? Pak. Bukan. Hah? Alkindo bukan, Pak? Apa? Alkindo. Artindo. Betul, Artindo. Terus ada lagi yang di Kudus tuh, Pura. Oh, itu pabrik kertas tuh, dia punya pabrik kertas. Pura Baru Utama, terus NK, Nusantara Kertas. Banyak ya sebenarnya ya. Nah, karena dia berkepentingan dengan industri cetak, maka dia harus menciptakan kertas yang memenuhi standar. Paham ya? Nah, termasuk kalau mesinnya dan seterusnya. Bagus. Nah, lanjut. Di sini teman-teman, kalau kita bicara proses tersebut harus dikalibrasi, apa yang dikalibrasi? Coba lihat dari M yang pertama. Makna kalibrasi itu sebenarnya apa sih? Compare. Compare itu adalah mengkomparasikan. Komparasi. Apa komparasi? Komparasi itu compare, membandingkan. Membandingkan dengan tujuan hasilnya adalah sama dengan. Bukan lebih dari, bukan kurang dari, tapi sama dengan. Artinya apa? Supaya kita punya persepsi yang sama untuk menuju capaian standar. Contoh dari sudut pandang mesin misalkan. Ada mesin A, ada mesin B. Nah, mesin A dan B ini tidak boleh A lebih baik dari B, A kurang baik atau kurang bagus dari B. Jadi harus disamakan sama dengan, to compare, membandingkan supaya hasilnya sama dengan. Kenapa? Dengan sama dengan ini kita memiliki satu persepsi yang sama bahwa kalau saya mencetak di percetakan A, di percetakan B, di percetakan C, di percetakan Z, hasilnya harus sama. Kenapa? Karena mengikuti proses yang kita sebut dengan standar. Saya ambil contoh sederhana gini. Bagaimana proses kalibrasi itu dilakukan? Proses kalibrasi dilakukan itu adalah dengan melakukan proses yang kita sebut dengan profiling. What is the something profiling? Profiling is the compare to color, apa kita sebutnya? Color reproduction gitu. Jadi kenapa disebut dengan color reproduction? Karena hasil cetak itu sebenarnya kan warna. Jadi warnanya kita lakukan profile. Kalau saya tanya profile. Saya minta siapa ya di sini ya? Reva ada nggak Reva? Saya sebut nama asal nih. Reva ada? Bener di kelas 2B? Iya, Pak. Ada Reva? Nggak ada? Ada, Pak. Oh, ada. Mic-nya bisa digunakan. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti saya kalau perempuan ya aktif kayaknya kalau perempuan. Cynthia? Ada, Pak. Ada. Good. Cynthia, kalau saya tanya profilnya Cynthia, kira-kira Cynthia akan memberikan profilnya seperti apa, Mbak? Tanggal lahir, Pak. Tanggal lahir. Terus apa lagi? Terus nama. Terus? Kelas. Terus Kelas. NIK, Pak. NIK. Ada lagi nggak? Alamat. Perlu yang lain? Status gimana? Perlu nggak?
Perlu, Pak. Perlu ya. Dan banyak lagi ya Mbak ya. Ya, gimana? Apa lagi? Ini Pak, apa namanya? Tinggi badan. Tinggi badan boleh. Terus jenis kelamin? Iya, jenis kelamin. Iya, perempuan atau laki-laki. Nah, ini kan profil ya. Banyak nggak kira-kira? Dibutuhkannya apa saja? Tergantung kan? Tergantung daripada yang meminta profil kita. Kan gitu. Apa sih yang diminta gitu. Nah, ternyata di dalam proses cetak itu nggak sebanyak yang kan harus ada tanggal lahir, harus ada nama, ya. Dalam profiling itu adalah yang di-compare hanya tentang warna yang akan dihasilkan daripada proses cetak itu akan menghasilkan warna apa sih gitu. Itu yang kita sebut akhirnya adalah color profiling gitu. Jadi color profile. Apa color profile? Anda lagi diminta sama Bu Wiwi ya untuk mengukur LAB, betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, ternyata color itu punya nama yang bisa mengidentifikasi bahwa profilnya itu demikian. Dari mana sih profil? Profil itu sebenarnya dari sini, Mas. Saya coba ngelihat hasil di sini. Nah, ini sebenarnya profil nih. Kalau kita lihat gamut warna, maka yang disebut dengan gamut warna itu adalah profil. Dari mana munculnya profil itu? Sebentar. Color profile, gamut warna. Sebentar ya. Mau kasih lihat color gamut. Coba ada nggak di sini? Jadi mengidentifikasi sebuah warna itu dasarnya adalah dari yang kita sebut dengan color spectrum. Jadi teman-teman lihat gambar ini. Saya coba besarkan tapi kok nggak bisa. Gimana cara membesarkannya? Loh. Saya ambil gambarnya dulu yang tadi. Oke, ini bisa. Oke, teman-teman kebaca? Enggak ya? Oke. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan spektrum warna. Nah, ini gamut. Yang teman-teman lakukan, ya, yang teman-teman lakukan dalam rangka mengukur nilai LAB sebenarnya adalah teman-teman dalam rangka ingin mengukur berapa gamut warna yang dihasilkan dari spektrum warna yang ada. Karena spektrum warna kita sebut dengan gamut, dan jangkauan gamut ini adalah merupakan implementasi dari sudut pandang yang kita sebut dengan sudut pandang apa? Teman-teman paham nggak? Yang kemarin saya jelaskan. Bahwa kita punya sebuah untuk melihat. Kita ke sini dulu, agak lompat jauh nih. Untuk melihat sebuah warna itu didasarkan karena adanya proses yang kita sebut dengan cahaya, illumination. Ya, adanya cahaya, kemudian mengenai benda, ada mata kita, sehingga kita bisa menentukan bahwa objek yang kita lihat adalah warna yellow, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada sinarnya. Karena ada illumination-nya. Lumennya atau cahayanya adalah berdasarkan spektrum warna yang kita sebut dengan RGB. Saya balik lagi ke sini. Ini adalah spektrum warna yang bisa ditangkap oleh mata normal dengan catatan warna cahayanya adalah cahaya yang sempurna, ya, sehingga kenapa orang mencetak harus menggunakan
Harus menggunakan apa kira-kira? Harus menggunakan CPC. Apa Pak CPC? CPC offset printing. Nah, kalau kita lihat di sini, gambarnya seperti ini. CPC SM52. Gitu aja langsung ya. CPC SM52 misalkan. Dia akan muncul 52, 5-nya kurang. Ya, dia akan muncul seperti ini gambarnya. Kenapa muncul seperti ini? Ya, karena ini adalah proses yang bisa menangkap warna atau gelombang spektrum warna secara sempurna. Berapa spektrum warna yang sempurna gelombangnya? Kemarin berapa? Ingat nggak? Berapa, Mbak? Berapa? Spektrum warna. Gelombangnya panjangnya berapa? 380 sampai 750. Good, 700. Ya. Sampai 700 berapa, Mas? 750. 750 atau 740 ya. Ya, sekitar itulah. Nah, ini harus dilihat dengan keadaan tidak remang-remang, tidak boleh. Kenapa? Harus ada cahaya yang sempurna sehingga spektrum gelombang cahaya yang tadi kamu sebut dengan gamut warna itu bisa menghantarkan sebuah panjang gelombang yang nilainya, sekali lagi, yang nilainya adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, ini teman-teman, kenapa kalian mengukur gitu ya? Balik lagi nih ke matkulnya matematika terapan. Kenapa kalian mengukur warna tersebut? Karena warna yang kalian ukur tujuannya adalah untuk melihat dari visible color LAB atau yang kita tadi bilang spektrum warna yang gelombangnya antara 300 sampai dengan 740 tersebut atau 730, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, titik kita tuh ada di mana? Sehingga akan membentuk yang kita sebut dengan color gamut. Teman-teman bisa lihat. Ini monitor, ini printer. Lalu ada pertanyaan, lebih luas mana jangkauan warna dari monitor dan printer? Lebih luas monitor. Lebih luas monitor. Kenapa? Karena monitor memiliki warna RGB, sementara printer adalah CMYK. Inilah yang nantinya disebut dengan profile. Ya, balik lagi ke materi. Jadi, yang dilakukan oleh proses standarisasi adalah melakukan komparasi terhadap mesin A dan mesin B supaya profil warnanya atau warna yang dihasilkan itu bisa sama dengan. Sementara dalam kasusnya adalah mesin yang kita punya di dalam proses cetak itu akan berbeda-beda. Ada mesin A, B, C, D, E, F, G, A, sampai Z. Yang paling mudah kita bicarakan, yang paling mudah pelaksanaannya adalah biasanya mesin A itu kita gunakan dalam proses yang kita sebut dengan digital. Yang ini biasanya ini mesin yang offsetnya. Maka di sini kita akan menggabungkan atau melakukan profilnya, berubah profilnya supaya A
dan B ini sebenarnya kualitasnya lebih unggul yang mana? Apa lebih unggul yang digital, apa lebih unggul yang offset? Bukan untuk mencari tahu mana yang lebih bagus, tapi kita mencari tahu seberapa mampu atau seberapa jauh perbandingan antara keduanya untuk dijadikan proses warnanya, profilnya menjadi sama. Atau warnanya menjadi memiliki kemampuan yang sama. Pak, prosesnya bagaimana? Oke, prosesnya bagaimana? Kita lanjut ke prosesnya. Teman-teman lihat, ada salah satu produsen, ya, produsen device, berarti alat untuk menjadikan proses profiling itu dilakukan. Apa yang disebut dengan color, untuk melihat sejauh mana jangkauan warna yang bisa dihasilkan dari masing-masing mesin. Gimana Pak caranya? Nah, kita klik. Ini ada salah satu alat namanya spektrofotometer, ya. Alat ini digunakan melakukan proses yang kita sebut dengan, jadi profiling itu adalah melihat kemampuan reproduksi warna dari mesin yang kita gunakan, sehingga dibutuhkan alat yang namanya alat pengukur warna atau profiling color, ya, mengukur warna yang bisa dihasilkan oleh mesin cetak. Dalam prakteknya yang diukur itu adalah warna-warna yang sudah atau warna-warna yang bisa dihasilkan oleh mesin dengan kondisi yang terbaik. Jadi kalau di sini ada mesin A, kemudian ada mesin B, dua mesin ini itu harus dikondisikan dalam kondisi yang terbaik. Kapan kondisi itu terbaik? Kondisi itu terbaik apabila kita sudah melakukan kajian atau kita sudah melakukan pengetesan terhadap, misalkan karena kita bicara mesin cetak, pastikan roll yang digunakan dalam kondisi yang baik. Paham ya? Karena kita menggunakan mesin cetak, bahwa blanket itu berpengaruh terhadap proses cetak, berarti pada saat mencetak color chart itu blanketnya harus kondisi terbaik. Tekanannya harus terbaik. Ada kertas lakmus, berarti ada pH air. pH airnya harus baik. Kemudian ada conductivity, berarti conductivity airnya juga dengan kondisi yang terbaik. Termasuk hal-hal yang semuanya berpengaruh terhadap proses cetak harus dalam kondisi terbaik. Baik, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Outputnya adalah color chart. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, ini adalah color chart. Mau diapain sih Pak color chart ini? Color chart ini adalah hasil cetak dari dua mesin yang berbeda, yang mana dua-duanya akan kita ukur berdasarkan nilai daripada profil warnanya. Jadi alat ini sebenarnya alat ukur dari profil warna. Gimana cara kerjanya? Kita klik dulu. Nah, dia alatnya dari X-Rite. Ya, kasih nama i1 Pro 3 Plus. Ini akan mengukur color chart ini. Ini modelnya kayak SpectroDance, dia mengukur satu per satu. One by one dari color chart yang dihasilkan.
ya, satu persatu. Tapi alat ini juga tidak hanya digunakan satu persatu, tapi dia juga bisa digunakan untuk scanning secara langsung, tinggal ditarik. Atau kita masukkan ke dalam alat yang tadi, dia mengcopy, merekam semua profil atau warna yang ada di sini, di color chart ini, dan nanti akan di-record ke dalam layar monitor. Layar monitor ini akan menampilkan sejauh mana profil dari warna yang dihasilkan oleh mesin cetak. Karena mesin yang mencetak kan mesin itu sendiri. Termasuk di dalamnya, di sini ada proses kalibrasi, mengcompare warna yang ada di monitor. Jadi warna di monitor pun dikalibrasi. Supaya kita tidak tertipu oleh tampilan warna yang dihasilkan dari monitor tersebut. Baik, saya balik ke sini. Ada pertanyaan nggak di sini? Jadi kalau tadi teman-teman mengukur ada L, ada A, ada B, one by one, benar nggak? One by one ya? Disuruh Bu Wiwi one by one ya? Satu persatu. Iya Pak, satu persatu. Outputnya kan gamut warna ya Mas ya? Iya. Nah itu sebenarnya adalah profil Mas. Yang kita sebut dengan profil warna dari hasil cetak kita itu seperti apa? Nah, hasil warna yang dihasilkan dari mesin cetak itu adalah representatif dari kemampuan mesin cetak menghasilkan warna di kertas tertentu dengan catatan mesin mengeluarkan hasil cetak terbaiknya. Untuk bisa, sekali lagi, saya balik lagi ke sini. Untuk bisa menghasilkan proses cetak terbaik, berarti semuanya atau mesin harus dalam kondisi standar. Apa yang dijadikan rujukan standar? Pertama adalah mesinnya standar, materialnya juga standar, metodenya juga standar. Sehingga kita bisa menghasilkan atau bisa mengklaim bahwa warna yang dihasilkan dari proses cetak tersebut adalah warna terbaiknya si mesin A. Lalu dengan proses yang sama, kita ukur lagi hasil cetak, modelnya juga sama, kita klaim lagi bahwa itu adalah hasil yang terbaik dari mesin B. Dalam kasus yang umum, biasanya komparasinya dilakukan antara digital dan offset. Outputnya apa? Outputnya adalah balik ke yang kita sebut dengan gamut warna tadi. Oh, ternyata hasilnya adalah, gitu kan? Oh, ternyata hasilnya adalah gamut warna antara hasil cetak yang, gitu kan? Yang di mesin digital itu lebih luas daripada yang di offset. Perbedaannya dengan yang sedang kalian lakukan adalah kalian tidak mengukur profil warna berdasarkan mesin. Tapi profil warna berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan kertas, betul. Jadi kertasnya yang membedakan. Nanti diukur kertas A, kertas B, kertas C, kertas D. Kalau dalam proses standar, biasanya yang dipadukan itu bukan kertasnya, tapi adalah kemampuan daripada mesin cetaknya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, clear ya? Aman? Aman, Pak. Aman, oke, good. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus compare, Pak? Kenapa harus dipaksakan sama? Saya sudah
pernah membahas ini. Kita bukan memaksakan untuk sama, tapi kita mencoba untuk mengatur atau memahami kemampuan daripada mesin offset kita, yang mana dari kemampuan ini kita akan memiliki keterwakilan menggunakan mesin digital. Kenapa harus diwakili dengan mesin digital? Karena dalam proses cetak, seringkali customer datang itu hanya membawa yang kita sebut sebagai hasil cetak, ya, hasil cetak. Misalkan si customer itu membawa hasil cetak obat misalkan, ya. Kita klik di sini. Nah, customer biasanya dia membawa kemasan, dibawa nih kemasannya. Pada saat dia membawa, kemudian customer bilang, saya mau hasilnya seperti ini. Anda sebagai percetakan tentu tidak bisa menerima dengan begitu saja. Artinya apa? Oke, hard copy-nya, ini kita anggap dummy ya, kita anggap dummy ini. Dummy-nya kita terima, tapi filenya juga harus diterima. Maka filenya kalian proof, kalian cetak menggunakan mesin digital. Nah, karena sudah menggunakan mesin digital, maka hasilnya kalian berikan. Pak, ini adalah hasil digital saya, berarti ini adalah mewakili daripada mesin yang akan kita gunakan dalam proses cetak. Ternyata warnanya jauh banget, Mas, daripada hijau yang ditampilkan ini. Singkat cerita, Anda sebagai customer kira-kira akan mencabut, atau Anda posisikan sebagai produsen. Ketika Anda sebagai produsen, kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika dummy yang dibawa dengan hasil cetak digital Anda itu sangat jauh berbeda hasilnya? Silakan. Apa yang akan dilakukan? Kalau saya sebagai customer, saya nggak mau, karena hasilnya tidak sesuai dengan dummy yang saya bawa. Anda sebagai produsen kira-kira gimana? Ayo. Mungkin bisa dikalibrasi lagi mesinnya, jadi hasil cetaknya sesuai. Oke, dikalibrasi. Jawabannya cukup masuk akal. Tapi sayangnya, Mas Mahathir ya, dummy yang dibawa ini kan kita tidak pernah tahu dia mencetak di mesin apa. Benar nggak? Iya. Iya, kan? Sementara file yang dikasih ke kita merupakan file dari bentuk original yang dummy dia bawa. Artinya apa? Ternyata file yang dibawa oleh customer ketika kita cetak menggunakan mesin cetak digital kita, hasilnya sangat jauh, maka kita sebagai produsen harus mengatakan bahwa kemampuan mesin cetak kami untuk mencetak di mesin offset adalah seperti demikian. Kita balikan lagi ke customer-nya. Anda mau terima menyesuaikan dummy yang dibawa atau menerima dari digital file yang saya cetak. Nah, disinilah teman-teman pahami betul ya kalimat saya ya. Tidak boleh mengatakan bahwa kami tidak mampu membuat seperti dummy. Ya. Kalau si customer atau customer kita minta, saya maunya seperti dummy. Kira-kira harus diapain
Oh, kata Mahathir dikalibrasi. No, bukan kalibrasi. Yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan proses editing file berdasarkan komposisi warna yang dihasilkan. Kenapa? Karena mesin cetak digital kita adalah representatif. Kalau saya bilang representatif itu adalah mewakili ya. Mewakili dari kualitas cetak mesin offset. Kalau Anda rubah profil warnanya si mesin digital, justru akan merubah proses setting awal, maka akan berubah tidak sama dengan mesin cetak offsetnya. Paham ya? Saya sini bisa dipahami. Jadi yang dirubah adalah filenya. Kenapa di sini hijaunya terlalu muda di hasil cetak digitalnya? Oh, ternyata warna hijau komposisi yellow dengan cyannya kurang menambahkan atau kurang ditambah dengan blacknya. Sehingga kamu watut untuk merubahnya. Begitu dirubah, hasilnya kamu cetak ulang dengan mesin digital kamu. Hasilnya bagaimana, Pak? Oh, hasilnya sudah mendekati. Kalau sudah mendekati, maka proses ACC dilakukan. Oleh siapa? Oleh produsen ke customer. Nanti yang dijadikan rujukan atau pegangan adalah hasil daripada proofing yang dibuat oleh mesin digital yang ada di sini. Kita sebut dengan mesin A. Kenapa? Karena mesin A sudah dikalibrasi dengan mesin B. Artinya kalibrasi apa? Sekali lagi, to compare. Supaya hasil digital sama dengan offset. Langkah awalnya tadi kita sudah sebutkan. Oh, langkah awalnya adalah dengan menyamakan profil warnanya. Bagaimana cara menyamakan profil warnanya? Yang tadi. Dengan alat yang kita sebut dengan spektrofotometer. Ya, kita samakan hasil cetak terbaiknya offset, hasil cetak terbaiknya digital. Ketika di-compare, ternyata hasilnya lebih bagus misalkan yang digital, maka tugas Anda adalah menyamakan, menurunkan kemampuan daripada profil warnanya si digital supaya hasilnya sama antara digital dengan offset. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Paham kira-kira? Ya, Pak. Jadi kalau teman-teman lihat ya, paham ya, Rezi ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau teman-teman tuh suka lihat, nih misalkan ada gambar-gambar color chart seperti ini bukan sesuatu yang ngapain sih dibikin kayak gitu ya. Nih, kenapa sih harus dibikin kayak gini ya? Ini bukan sesuatu yang iseng-iseng, tidak. Ini dibuat dalam rangka akan diukur menggunakan alat ukur yang tadi ya, spektrofotometer atau spektrojet, ada istilah lagi spektro ice tadi yang untuk monitor, untuk diukur kemampuan warnanya sehingga menghasilkan profil warna gitu. Makanya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada profilnya. Nah, profil warna itu juga berpengaruh terhadap karakter kertas. Ya, bisa jadi mesin cetaknya sama tapi kertasnya berbeda, profil warnanya juga berbeda. Bisa jadi mesinnya berbeda. Ya, tapi proses cetaknya sama, profil daripada proses, sehingga ini akan menjadikan teman-teman bisa lihat di sini ada kalimat ya, they might have accurate to update color profiles including spatial ya, proprietary profile gitu ya, non ICC proving system. Nah, ini yang nanti dilakukan di dalam proses.
kita sebut dengan proses standarisasi. Intinya adalah why want to work with different black generation profile in the conversion from. Nah, ini artinya ada target color yang diusahakan supaya warnanya sama. Caranya adalah dengan menggunakan sampel ya, color chart kita sebutnya. Jadi di digital juga modelnya ini, di offset juga modelnya ini, lalu to compare, proses kalibrasi itu dilakukan. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan di dalam proses, kita sebutnya dengan prepress digital gitu. Lalu teman-teman, dalam proses cetak, itu juga sekarang sudah menggunakan yang kita sebut sebagai, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita klik dulu. Di dalam proses cetak nih, platnya udah jadi. Ya, kemudian proses cetak dilakukan. Nah, ini ternyata alatnya juga digunakan, alat ini. Ulang ya. Ini hasil cetak, kemudian di scanning. Apa yang di scan? Warna. Makanya proses cetak itu harus menggunakan color bar, karena ini akan kita scanning menggunakan alat namanya spectrodrive. Ya. Kita ukur secara otomatis. Nah, ini mesin-mesin yang sudah tadi saya sebutkan. Kita mau ngikutin di industri kayak seperti ini. Karena hasil daripada scanning-nya itu akan langsung terbaca di CPC atau monitor control. Ya. Mana Pak? Nah, sebentar. Ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini. Apa yang dibaca di sini? Density. Ya nggak? Ini density, Mas. Dia akan ngebaca nilai density-nya berapa dengan alat yang tadi. Spectrodrive kita sebutnya, ada yang disebut dengan spectrodrive atau scanning color drive. Boleh. Silakan sebutan boleh apa aja. Ya, intinya adalah dia akan men-scan warna berdasarkan satu nilai density-nya. Nanti dia juga bisa menilai nilai LAB-nya. Yang ketiga, dia bisa juga menilai dot K-nya. Dan dia langsung tampil di monitor. Jadi secara otomatis. Ya. Jadi di luar sana, proses cetak itu sudah sangat luar biasa, memudahkan. Ini teknologi nih. Bagaimana mesin-mesin itu diciptakan untuk memudahkan proses kerja. Makanya mesin-mesin yang besar cuma butuh operator satu. Loh, kenapa Pak? Karena sistem penyetelannya sudah semuanya luar biasa. Kita sudah integrated proses. Dengan alat ini kita sudah bisa membaca. Oh, berapa nilai density-nya, di bagian mana, zona mana yang kurang sian, zona mana kurang magenta. Dia otomatis. Bahkan dia akan merubah dengan sendirinya. Ya. Kita nggak perlu mencet gitu. Dia akan merubah dengan sendirinya. Kalau dia kurang, maka dia akan melakukan apa kita sebut improvisasi, improvement, atau melakukan proses ya, yang kita sebut tadi ya, proses penyesuaian ya, untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Ya. Kita ulang ya. Coba lihat lagi. Dan
kebetulan yang link yang saya buka ini produksinya X-Rite ya, produksinya X-Rite. Kalau dalam proses atau dalam mesin-mesin yang lain tidak hanya X-Rite, ada Tekon juga punya, ya Tekon, Vectrodev yang kita punya tuh. Cek sound, suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Dengar. Masih, Pak. Masih ya. Baik, kita ulang. Nah, soalnya di sini sinyalnya kurang bagus nih. Nah, oke. Sama ya. Sama nih alatnya kayak tadi. Cuma di sini, ini yang disebut dengan in-key preset. Dia akan membaca seberapa besar tinta yang dikeluarkan, seberapa banyak, dan Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus, Pak. dan ini menjadi catatan, menjadi dasar pada saat berargumentasi dengan customer. Ya sebenarnya customer nggak perlu didebat ya, debatable tuh nggak perlu. Artinya gini, pada saat kita menentukan bahwa hasil cetaknya A, B, C itu ada pertanggungjawaban. Karena apa? Karena nilainya terukur semuanya. Ya. Ini ada kalimat di sini, reduce make ready time. Berapa persen? 40%. AB-nya sekali lagi tidak memenuhi standar. Nah, dia akan otomatis. Dia akan otomatis melakukan kita sebutnya Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa proses antara pre-media kaitannya dengan desain, ya, kemudian dengan bagian proses cetak, ya, dan dengan brand owner selaku pemilik daripada hasil cetak, ini bisa
dibuat apa kita sebutnya ya? Dibuat dengan sistematis dan terkontrol. Artinya operator itu tidak akan menyalahi dari Primedia atau bagian platnya atau bagian desainnya karena semuanya sudah terkoneksi. Karena tugas operatornya hanya dia mengontrol sesuai dengan tadi ya keinginan si brand owner-nya selaku pemilik produk, nilai LAB-nya, nilai density-nya, termasuk nilai .g-nya. Karena dia akan diatur secara automatically. Ini sudah secanggih ini gitu ya. Sudah secanggih ini. Ini promosinya ya. Ini promosinya. Dia coba menghitung ini. Ternyata dengan alat yang ada, alat ini ya, scanning color, kita bisa menghemat paling tidak 5 job, misalkan ada 5 job dalam satu hari. Nah, maka rata-ratanya butuh make ready time sekitar 30 menit. Ya. Kalau dalam satu proses itu 300 lembar kertas, wah, yang bisa dihemat karena apa? Karena pengurangan daripada waktu make ready time, tentu ini akan menghemat sekitar 300 lembar kertas gitu, yang harganya bisa mencapai $100 dalam 1000 lembar gitu ya. $100 nih atau 85 euro dalam 1000 lembar. Artinya 2 rim. Ya, 2 rim kertas itu harganya $100. Kemudian coba kalau rata-rata proses cetaknya adalah per jam itu 1000 gitu ya. Ini bisa menghemat paling tidak $350 sehingga penghematan yang kita bisa lakukan karena make ready time itu bisa sampai $7.100 per bulan. Ya ini bahasa promosi. Tapi nggak masalah gitu karena ini adalah this is technology gitu ya. Ini adalah teknologi yang memang secara proses dia sangat menguntungkan ya, karena kita tidak perlu mengatur atau mengira-ngira mintanya di bagian mana yang kurang gitu ya, minta di bagian mana yang terlalu over, nilai budgetnya berapa dan seterusnya karena semuanya termonitor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini on screen report. Jadi laporannya itu ada di layar monitor. Teman-teman nggak perlu lagi mencatat, melakukan perkira-kiraan gitu ya, nggak perlu dikira-kira. Nah, ini sekali lagi yang disebut dengan CMS yang orang-orang lebih familiar dengan sebutan Color Management System. Nah ini teman-teman ini ada produknya banyak sekali ya yang berkaitan dengan produk-produk pendukung, kita sebutnya device support untuk proses cetak menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat pastinya. Ya, walaupun harga alatnya jangan tanya. Harga alatnya masih cukup mahal ya kalau untuk percetakan di Indonesia barangkali akan mikir-mikir nih alat ini kira-kira harganya berapa gitu. Ya, alat yang tadi SpectroDrive ya, bisa membaca langsung hasil cetak itu kisarannya masih 300 jutaan. Nah, ini mungkin bisa mikir-mikir, mahal sekali ya. Ya betul, mahal. Memang alat-alat yang pendukung, baik itu alat utama maupun alat pendukung di dalam proses cetak menuju kualitas yang standar, memang butuh device yang tidak murah. Oleh karena itu wajar
pada akhirnya banyak juga percetakan yang berpikir, lah nggak usah pakai standar-standaran lah, yang penting saya bisa nyetak, bisa menghasilkan duit, dan seterusnya. Baik, saya pikir ini yang ingin saya jelaskan sebagai materi tambahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, nanti didalami lagi. Materi yang saya berikan ada 21 slide. Ya, endingnya adalah hasil ukur yang kamu lakukan di dalam kaidah matematika terapan tersebut adalah membandingkan berapa selisihnya, kan gitu ya, delta E-nya antara kertas yang satu dengan kertas yang kedua. Tapi kalau di dalam proses cetak dengan menggunakan kertas yang sama, yang dibandingkan adalah distance between, ya, aktual, hasil cetak aktual dengan referensi color-nya. Dengan menghitung nilai delta E-nya, akar dari delta L kuadrat ditambah delta A kuadrat ditambah delta B kuadrat. Maka kalau hasilnya adalah aktual 75,3, ternyata referensinya 50, nah ini nanti bisa dihitung kira-kira berapa nilai angkanya. Tinggal L 75,3 kan gitu ya, Mbak ya, dikurangi 50 kan gitu. 51 dikurangi 68, 48 dikurangi 76. Dikuadratin dah. Makanya hasilnya positif biasanya. Ya, delta E itu hasilnya positif, tidak ada delta E hasilnya negatif. Kenapa? Karena akar kuadrat. Cukup kira-kira? Bapak, Halo. saya mau ini Pak. Tanya, silakan. Bukan, saya mau ngasih tahu saya lupa absen Pak. Oh, lupa absen. Kirain mau tanya, Nova. Tenang aja, untuk absen aman. Nanti saya panggil satu-satu ya. Oke. Ngomong-ngomong, suara saya putus-putus nggak sih, Mas? Dari tadi, Mas? Tadi sempat Tadi putus. putus-putus Pak. Tapi udah nggak apa-apa sekarang. Sempat putus ya? Tapi aman, waktu penjelasan bisa diterima. Bisa nggak? Bisa. Ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Soalnya sinyalnya emang agak bermasalah, soalnya saya di bawah nih. Jadi kalau ngajar di atas, lantai 2 lebih ini. Bagus sinyalnya sebenarnya. Tolong nanti dipelajari lagi ya materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya saya anggap cukuplah teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Apalagi nanti tadi ada video pendukungnya ya, video pendukung bagaimana proses kerja yang kita sebut dengan SpectroDrive gitu ya, SpectroJet. Oh ternyata seperti itu Pak. Iya prosesnya. Jadi teman-teman kalau yang diminta oleh Ibu ya Bu Wiwi itu adalah dalam rangka compare. Apa yang di-compare? Yang di-compare itu adalah yang kita sebut dengan color profiling tadi. Intinya ke sana sebenarnya. Adina? Adina Putri hadir. Rashid Bakri hadir. Muhammad Ridho. Muhammad Rifal. Hadir, Pak. Dirhan. Hadir, Pak. Tiara. Saya Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Hadir Pak. Oh hadir. Habis nggak nyaut sih. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya Pak. Ya. Novia. Hadir. Ardi. Hadir, Pak. Saniatul. Hadir, Pak. Tawung. Hadir, Pak. Alfa. Hadir Pak. Deviana.
Hadir, Pak. Alia, Ilhan, Firza. Hadir, Pak. Alia ada nggak? Ibnu, Ada, Pak. Zahra, Ada, Pak. Zahira. Talia ada. Oh, Talia ada. Mahathir, Putri Hadir, Pak, Aulia, hadir. Hadir, Pak. Nur Alifia, Hadir, Pak. Rabani, Hadir, Pak. Keisha. Kesha izin, Pak. Keisha kemana? Kesha ini, Pak, ibunya meninggal Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya di mana? di Tebet, Pak. Tebet. Nggak Iya. pada ke sana, teman-teman? Tahu belum? Belum tahu, Pak. Belum dikabarin lagi. Belum dikabarin. Ibunya? Iya, Pak. Oh, ibunya. Cynthia. Hadir, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya... Ya, Mbak. Udah ya, aman ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, oh iya, sebelum saya lupa. Saya tadi minta 2A untuk membuat surat pengajuan kunjungan industri. Ada 2 industri yang saya minta. Pertama, Arya Duta. Ya, yang kedua itu ada Pak Hadi. Saya bilang gini ke 2A ya. Nanti yang jawab duluan, nanti untuk A. Ya, yang jawab belakangan, nanti yang B. Kira-kira begitu. Daripada A bikin surat, B bikin surat, gitu kan. C bikin surat. Jadi bikin suratnya satu saja. Nanti setelah divalidasi kita ke sana, baru nanti negosiasi untuk kita sebutnya minta tambahan kuota untuk kelas berikutnya. Nah, sementara kan ada 2 perusahaan. Berarti saya prioritas yang A dulu, nanti setelah itu B, setelah itu C. Nah, saya minta yang A bikin surat, tapi saya minta dikawal ya sama Rezi ya, atau ketua kelasnya lah. Coba ketua kelasnya nanti tanya koordinasi dengan yang A untuk minta surat pengantar izin untuk kunjungan industri. Nama PT-nya Aldeas Sejahtera Printing, jalan percetakannya ada di Jalan Merdeka. Tolong nanti catat ini, pastikan yang 2A itu ngajuin izin. Ya, jangan sampai diam-diam aja, nanti kita nggak kelar-kelar atau nggak terrealisasi nih kunjungan industrinya. Nah, saya minta sekitar di tanggal 19, 12 atau 19. Ya, minta aja di tanggal 12, nanti yang mana yang membalas duluan, ya, yang membalas duluan, nanti kita duluan. Tapi kalau bisa tanggalnya dibedain. Tanggalnya dibedain saja. Ya, tanggalnya dibedain. Gitu ya, Mbak Rezi ya? Maksudnya tanggal dibedain tuh di 2 surat itu, misalkan di satu surat itu tanggal 12, satu suratnya lagi tanggal 19, Pak. Iya, lebih baik begitu. Takutnya dua-duanya membalas di hari yang sama, repot kan? Ya kan? Nggak ada yang awal nanti. Jadi seperti itu saja mekanismenya, 12, 19. Nanti saya negosiasi misalkan di 12 ini coba yang Aldea saja, yang 12, yang 19 di Arya Duta. Ya, supaya nanti yang C bisa minggu depannya. Misalkan di Aldea sudah kunjungan industri, kita bisa belakangan. Nah, jadi kemungkinan kalau Aldeas balas duluan, yang A ke Aldeas, nanti yang B-nya ke Arya Duta. Plan-nya lebih besar yang Arya Duta. Ya, tapi nggak apa-apa, dua-duanya industri printing dan bisa dibantu lah. Kalau yang penting suratnya jadi, nanti kirim email, saya tinggal follow up. Pak, suratnya udah dikirim. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa di-push supaya
langsung dapat balasan dari HRD-nya. Gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Pak.